Shalom, saudaraku, selamat pagi. Saudaraku, kalau kita semakin dekat melekat sama Tuhan, hidup kita dalam persekutuan dengan Dia, maka semakin kita menghayati akan kesucian Allah, semakin kita akan sungguh-sungguh mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan di sisi lain kita bisa semakin melihat betapa rusaknya dunia ini. Juga betapa rusaknya diri kita dulu sebelum kita mengalami pemulihan, pembaruan seperti kita hari ini. Dunia ini sangat jahat, saudaraku, bukan hanya di luar gereja, melainkan juga yang ada di dalam gereja. Baik aktivis, jemaat, pendeta, udah saudaraku, jahat seringkali. Sungguh mengerikan. Banyak orang yang tidak lagi memiliki belas kasihan terhadap sesamanya, semena-mena terhadap sesamanya. Begitu mudah berkhianat terhadap orang lain. Sombong, jahat, angkuh, tapi tidak sadar bahwa dirinya seperti itu. Itu yang terjadi di dalam keadaan di dalam gereja, saudaraku. Dengan menyampaikan hal ini, kiranya kita sadar bahwa kita juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan itu tanpa kita sadari loh, saudaraku. Maka sejatinya makin hari makin menghayati kesucian Allah. Kita makin menyadari bahwa betapa rusaknya hidup kita dulu. Dan sekarang itu masih aja ada unsur-unsur kerusakan yang masih kita lakukan. Tapi ironisnya kita bisa hidup di dalam kesalahan tanpa merasa salah. Tanpa disadari kita ada di dalam kesalahan, tapi kita di dalam keadaan seakan-akan baik-baik saja. Itulah saya katakan betapa rusaknya dunia ini. Betapa rusaknya manusia. Seakan-akan di dalam gereja membela pekerjaan Tuhan, padahal dia perusak pekerjaan Tuhan. Loh, itu loh banyak begitu. Seakan-akan dia membela kebenaran, padahal dia mencoreng kebenaran di dalam kelakuannya, di dalam ucapannya, di dalam tindak tanduknya, di dalam hati dan pikirannya. Itu ironis, saudaraku, tapi itu yang terjadi. Begitu loh, saudaraku. Tetapi mulai kita sadari kalau melalui kebenaran-kebenaran murni terus menghajar, kita mencoba merenungkan. Kita baca, kita dengar, kita berjuang sungguh-sungguh jadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Kita baru sadar, ternyata aku salah. Tapi masalahnya tidak banyak orang merasa dia salah, saudaraku. Ya, ketika melihat keadaan dunia seperti ini, kita harus bekerja keras makanya saudaraku untuk menyelamatkan generasi kita. Betul, ini yang harus menjadi PR kita. Di zaman dimana sudah tidak ada lagi yang namanya penundukan diri, tidak ada lagi namanya kesetiaan, tidak ada lagi yang namanya penghormatan kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalah hari ini. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau jiwa kita pun tidak dimenangkan oleh Tuhan? Maka di sisa umur hidup kita ini kita harus bekerja sebanyak-banyaknya, sekeras-kerasnya untuk bagaimana kita menyelamatkan jiwa kita dulu. Dimulai dari diri kita dan kemudian kepada generasi kita. Kalau saudaraku hari ini anak-anak ya yang ada di kota besar, melek mata mereka pegang gadget. Waktu makan pegang gadget. Supaya tidak rewel, tidak ribut dikasih gadget. Banyak tontonan-tontonan yang tidak membangun iman mereka. Di sini iblis meletakkan landasan yang membuat anak suatu hari tidak akan pernah bisa menerima Tuhan. Tidak bisa mengerti kerajaan Allah. Setan sudah membuat menaruh benih-benih melalui tontonan-tontonan di gadget mereka. Setan menyemai anak manusia dari sejak anak-anak, dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, terus untuk dituai iblis di hari tuanya nanti. Masalahnya berapa banyak orang percaya aware dengan hal ini. Udah deh, daripada ribut kasih gadget. Daripada nangis kasih gadget, kasih tontonan.
Berapa banyak orang tua meratapi keadaan ini? Betul loh saudaraku, sampai saya melihat beberapa anak itu speech delay. Ngomong aja nggak lancar, emosinya nggak terkontrol karena bermain gadget, kecanduan gadget. Itulah cara iblis bermain. Nggak ada anak-anak rindu berdoa, rindu main gadget. Itu yang menjadi masalah. Maka pada pagi hari ini saudaraku, semakin kita sadar bahwa dunia orang tuanya, kita dewasa, orang tuanya semakin rusak dengan hal yang jauh dari Tuhan. Seakan-akan merasa dirinya benar, padahal tidak benar. Seakan-akan membela kebenaran, padahal tidak membela kebenaran. Di samping itu generasinya dituai oleh iblis untuk semakin cinta gadget, semakin jauh dari Tuhan. Lihat dunia apa yang mau kita harapkan. Maka kalau kita tidak berjuang bareng-bareng, dunia generasi kita pun terhilang semua. Amin saudaraku. Kerja keraslah, seriuslah. Gak usah menilai orang lain, nilai diri kita dan keluarga kita dulu. Gak usah nunjuk-nunjuk orang, merasa dirimu paling benar. Gak perlu. Diri kita dulu dengan keluarga kecil kita dulu. Yuk kita lihat, koreksi. Maju, setelah itu baru ke keluarga rohani kita. Baru lebih luas lagi. Kalau nggak perlu saudaraku. Karena kita ini kalau tidak mulai hari ini, pagi hari ini saya mau membawa renungan ini, menyadarkan kepada kita semua untuk be aware. Kita hilang semuanya. Ya, semakin kita banyak berdoa, duduk dekat kaki Tuhan, maka kita akan semakin menyadari betapa rusaknya diri kita ini. Roma 3:23 berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu memang benar. Betul gak saudaraku? Tapi tidak banyak orang yang mengerti atau menghayati hal ini. Karena kehilangan kemuliaan Allah itu dahsyat sekali dan sangat fatal. Karena manusia dirancang untuk memiliki keagungan seperti Bapa. Seperti Allah sendiri, Sang Pencipta, Sang Khalik hidup itu saudaraku. Dan itu luar biasa sebetulnya. Tetapi sedikit sekali orang yang benar-benar menyadari keadaan ini. Karena tidak banyak orang yang benar-benar mengalami perjumpaan atau bersentuhan dengan Tuhan. Karena kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, maka ia akan menyadari betapa rusaknya keadaan dirinya di hadapan Allah. Kita akan menyadari betapa kita sering memiliki kelicikan-kelicikan yang sangat halus, sangat tipis, yang tidak kita sadari, bukan hanya oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri pun juga tidak menyadari betapa liciknya, betapa tidak tulusnya hati kita. Betul saudaraku, kita harus introspeksi diri. Karena apapun yang kita lakukan adalah pelayanan untuk hati Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak tulus, kita tidak benar-benar berubah untuk Tuhan, jahatlah saudaraku. Ya, firman Tuhan yang mengatakan hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Coba saudaraku, itu firman Tuhan loh yang ngomong. Sedikit sekali orang yang punya iman sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari yuk kita benahi diri kita masing-masing dulu saudaraku. Kalau ada yang tidak pantas yang masih kita lakukan di hadapan Allah, kita mau koreksi, kita mau benahi, beres-beres dulu yuk masing-masing kita. Baru kita membenahi orang lain. Jangan jadi polisi suara kebenaran. Seakan-akan kamu yang paling benar, orang lain, kamu jadi satpamnya, jadi polisinya suara kebenaran. Kita sendiri pun belum beres. Beresi dulu. Amin gak saudaraku? Jangan jadi hakim buat orang lain. Hakimi dirimu dulu. Itu yang harusnya kita kejar. Hakimi dirimu, hakimi keluargamu dulu. Baru orang lain. Anda bantu orang lain. Bukan menilai, menghakimi mereka. Membantu orang lain. Membenahi orang lain. Jadi kalau orang tidak mengenali keadaan rusak yang ada di dalam hidupnya, ini terjadi karena ia tidak memiliki kerinduan benar-benar kuat, tulus untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Banyak persoalan, banyak pergumulan kita, tetapi apapun masalah kita,
itu bukan atau belum masalah besar, saudaraku. Saya ulang ya. Banyak persoalan hidup, betul. Banyak pergumulan hidup, betul. Tapi apapun itu bukan masalah dan belum jadi masalah besar. Karena masalah besar kita itu adalah ketika kita belum mencapai apa yang Allah mau dalam hidup kita. Yang oleh karenanya kita sungguh-sungguh mohon agar Bapa membuka hati, membuka pikiran kita untuk mengenali keadaan kita yang sesungguhnya di mata Allah. Terus selanjutnya kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang hidup untuk kesukaan Allah. Supaya hidup kita benar-benar menyengat hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa kita hidup di bumi kalau kita tidak menyenangkan hati Bapa? Betul nggak, saudaraku? Karena memang kita diciptakan, diadakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk menjadi kesukaan Allah Bapa. Jadi benahi diri kita dulu. Jangan jadi polisi buat orang lain. Ya, makanya saya pakai kalimat polisi suara kebenaran. Wah, seakan-akan dia paling benar. Dia paling tahu segalanya. Orang lain dipentungin semua sama dia. Jangan, saudaraku. Pentungin dirimu dulu. Ya, baru bisa bantu orang lain. Amin ya, saudaraku ya. Ya, sekali lagi jangan lupa hari ini diingat jangan jadi polisi suara kebenaran. Jadilah polisi atas dirimu dulu. Ya, selamat pagi, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.